Baik, kita mulai teman-teman. Semoga sudah siap untuk memulai menjelajahi gagasan-gagasannya Seneca. Ya tentu saja tidak mungkin di satu sesi malam hari ini kita ungkap semua, kita eksplor semua. Sedikit-sedikit saja semampu kita. Untuk selanjutnya teman-teman yang tertarik atau ingin mengkonfirmasi, silahkan dicari di banyak buku. Baik yang versi bisa di-download gratis, biasanya buku-buku lama dalam bahasa Inggris itu ada filenya, atau yang buku-buku baru terjemahan-terjemahan, saya lihat mulai banyak terjemahan-terjemahan termasuk tentang Seneca ini, karya-karyanya Seneca. Jadi Seneca ini termasuk tokoh stoikisme Romawi yang selain dipengaruhi oleh gagasan-gagasan stoik, beliau juga disebut banyak terpengaruh oleh Plato dan juga sinismenya Diogenes dan juga Epikuros. Ini sudah kita bahas semua, baik Plato, Diogenes maupun Epikuros. Teman-teman tinggal melacak ngaji entah di seri keberapa. Ciri-ciri pikirannya Seneca, Seneca ini kan penasehat kerajaan. Pastinya beliau fokus pada bagaimana cara mengusulkan, menasehatkan hal-hal yang baik demi kemajuan, demi keberhasilan manusia. Fokus ajaran beliau yang pertama adalah tentang moralitas dan kemanusiaan. Ini mungkin moralitas itu berarti tentang akhlak. Kalau kemanusiaan itu mungkin lebih banyak tentang fitrah. Jadi bagaimana menjadi manusia yang baik, bagaimana kita jadi manusia yang sejatinya manusia. Jadi kemanusiaan ini penting karena kadang-kadang kita itu manusia, tapi tidak sadar kita turun kasta jadi binatang. Bahkan kadang-kadang keluar jalur jadi kayak setan. Bahkan kadang-kadang begitu sombongnya merasa kayak malaikat, bahkan menganggap dirinya sekuasa Tuhan. Nah, itu kan berarti sedang menyimpang dari jalur kemanusiaan. Yuk menjadi manusia yang manusia sajalah. Wong kita diamanati oleh Allah ke muka bumi ini kan juga untuk jadi manusia. Dan ini yang antara lain jadi fokusnya Seneca, tentang moralitas, tentang akhlak, dan tentang kemanusiaan. Yang kedua, fokusnya Seneca adalah beliau menganggap manusia itu sebagai bagian dari alam semesta. Ini kebijaksanaan lama, meskipun nanti seperti sedikit saya singgung di sesi etika lingkungan kemarin, ketika modernitas datang, banyak di antara kita yang lupa bahwa kita itu bagian dari alam semesta. Kita merasa lebih tinggi dibandingkan alam semesta. Nah, Seneca mengajarkan kita itu harus harmoni. Jadi hidup seimbang bersama alam semesta, tidak memposisikan diri lebih tinggi dari alam. Nah, yang ketiga, pandangan bahwa manusia itu istimewa karena punya akal dan punya kebijaksanaan. Satu-satunya makhluk yang oleh Allah dianugerahi akal dan budi sebagai bekal untuk mengelola alam semesta, itu manusia. Maka mengelola akal budi, bagaimana mendayagunakan akal dengan baik, dengan benar, itu jadi tanggung jawab kita. Jangan sampai kita oleh Allah diberi alat yang canggih, tapi miskin fungsi.
akal budinya lengkap utuh, tapi hidupnya kacau balau karena tidak bisa menggunakan akal dan budinya. Nah, biar tidak begitu ya kita belajar cara menggunakan akal, cara mengelola budi pekerti sehingga lahir kebijaksanaan. Dalam rangka inilah sebenarnya kita belajar filsafat. Yang keempat, Seneca termasuk filosof yang menerima keberadaan Tuhan sebagai sebab pertama dari alam semesta. Sebab pertama itu ya kalau dimaknai lebih luas berarti Allah lah sumber dari segala sesuatu. Dan yang kedua, Seneca juga dalam konteks ketuhanan menerima namanya divine reason. Divine reason itu akal ketuhanan. Maksudnya apa? Divine reason dari Seneca ini yang dimaksud sebenarnya adalah aspek sunnatullah. Bahwa alam semesta ini termasuk manusia, di dalamnya berlaku hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah. Jadi berlaku divine reason. Ada mekanismenya. Termasuk mekanisme sunnatullah itu kalau sehubungan dengan manusia, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa hukum hidupnya manusia antara lain berbunyi, kadang-kadang kita harus sakit dulu demi menemukan kesehatan. Kita harus kehilangan dulu demi mencapai sesuatu. Kita harus capek dulu demi keberhasilan. Nah, itu di antara divine reason-nya. Dan Seneca menerima ini. Jadi gagasan-gagasan Seneca itu fokusnya pada moralitas dan kemanusiaan. Manusia sebagai bagian dari alam semesta. Manusia sebagai makhluk dengan akal dan kebijaksanaan. Dan yang keempat, Tuhan dan divine reason. Nah, jadi ini intinya dari semua gagasannya Seneca.